saudara sekalian. Haleluya. Baik, salam semua. Saya ucapkan selamat semua kepada jemaah yang ada di rumah masing-masing. Salam. Tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, walaupun kita beda tempat saudara, tetapi ibadat tidak pernah libur. Ibadat tidak pernah libur, tetapi kita hanya berpindah tempat. Ada yang di rumah, ada yang ada di tempat ini yang membantu saya untuk mengadakan ibadah live streaming ini. Dan saya percaya saudara bahwa kita tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, tema khotbah kita pada kesempatan ini Bapak saudara berbicara tentang iman memampukan kita untuk kuat di dalam Tuhan. Dalam beberapa minggu dari bulan Januari sampai Maret ini saudara, kita berbicara tentang iman. Dan memang iman ini tidak bisa lepas daripada kehidupan orang percaya. Karena firman Tuhan berkata bahwa tanpa iman manusia tidak berkenan kepada Allah. Iman Bapak saudara adalah memberikan kepada kita kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Sebab firman Tuhan sekali lagi saya katakan bahwa tanpa iman manusia tidak akan berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus memiliki iman, percaya bahwa Allah itu ada. Nah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang iman memampukan kita untuk kuat di dalam Tuhan. Saya kutip di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, satu ayat saja saudara, nanti beberapa ayat nanti saya ambil ya dari beberapa ya perikop nantinya. Baik yang ada di rumah boleh dibuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Baik, karena kita ada di rumah dan ada juga yang ada di tempat ini, saya baca sendiri satu ayat ini Bapak saudara, dan boleh nanti ya diikuti di hati kita masing-masing. Efesus pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bila kita membaca koran atau kita melihat TV sekarang ini memang lagi viral tentang wabah penyakit. Dan ini adalah fakta atau kenyataan di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, bahwa bahkan seluruh dunia sedang digoncang oleh namanya wabah penyakit COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Bukan corona. Jangan salah sebutkan ya, kalau corona itu nama mobil. Nanti kita beli Mercedes. Ya, corona. Iya, nama mobil juga. Haleluya. Nah, secara manusia saudara kita gentar. Bukan hanya kita, bangsa-bangsa sekarang ini banyak yang takut Bapak saudara. Tetapi dalam kesempatan ini Bapak saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu takut. Kita beribadah di rumah bukan karena kita takut Bapak Ibu Saudara. Kita berbeda tempat untuk beribadah sekarang ini bukan karena kita takut virus. Kita lebih takut kepada Tuhan bukan karena virus. Tetapi sebagai warga negara yang baik, sebagai warga jemaah yang baik yang takut akan Tuhan, kita harus berpartisipasi bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat memutus rantai daripada penularan virus COVID-19 ini. Sehingga gereja menjadi bagian bagi bangsa ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Gereja adalah menjadi saksi bagi dunia ini bahwa gereja bekerja sama dengan pemerintah. Karena saya percaya firman Tuhan berkata bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Kita sekarang dilindung dengan rasa ketakutan secara dunia. Nah, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ya, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekarang pada zaman ini Bapak Saudara sedang diuji iman kita. Faktanya bahwa sekarang ini sedang dunia dilanda ketakutan. Iblis sekarang ini
sedang berkeliling, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah sebabnya kita terus berwaspada, tetap hati-hati, tetap berjaga-jaga. Jangan padamkan roh, tetap berdoa supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini. Apa yang perlu kita lakukan agar kita mendapat kekuatan dari Tuhan? Pertama, kita tetap rajin beribadah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 yang berkata begini, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan banyak orang. Tapi mari kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, karena di dalam ibadah itu saudara akan mendapatkan kekuatan. Di dalam ibadah itu kita saling mendorong dalam melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam ibadah itu kita bisa bergandengan tangan, ada komunitas yang baik di dalamnya. Kita bisa bergaul satu dengan yang lain, saling membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ibadah adalah tempat juga kita bisa saling membangun. Saling membangun satu dengan yang lain. Itulah sebabnya di dalam gereja kita harus membentuk komunitas yang baik. Jangan saling menyindir, jangan saling menjatuhkan, tetapi sebaliknya di dalam gereja, di dalam ibadah kita saling membangun. Amin. Amin yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Baik dalam ibadah di dalam gereja kita maupun di dalam ibadah di rumah, saling kita membangun. Suami jangan menjatuhkan istri, istri jangan menjatuhkan suami. Begitu juga anak-anak. Karena kita adalah orang-orang yang beribadah, yang saling membangun komunikasi yang baik. Sehingga lewat keluarga kita, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Selain daripada kita terus beribadah, yang kedua, menjaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23 dia berkata, jagalah hati. Jagalah hati dalam segala kewaspadaan. Orang yang takut, orang yang merasa lemah dan orang pesimis ditimbulkan dari suasana hati. Karena dari dalam hati memancar kehidupan. Jadi kalau hati ini diwarnai dengan ketakutan, maka seluruh hidup kita akan takut. Dan biasanya orang-orang yang takut, Bapak Saudara, pasti orang-orang yang kalah. Itulah sebabnya, Bapak Saudara, jangan pernah takut. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena Allah kita dahsyat. Firman Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dia memberikan kepada kita kepastian bahwa Allah selalu menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Roh Kudus selalu ada di dalam kita. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Allah yang ada di dalam kita. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kepada kita roh yang memberi kita kemenangan demi kemenangan. Kita tetap memandang Tuhan. Jangan kita lihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Harusnya kita memandang Tuhan lebih besar dari segalanya. Besarkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita perbesar masalah, apalagi namanya COVID-19. Saya percaya saudara semua ada dalam kehendaknya Tuhan. Firman Tuhan berkata, sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuan Tuhan. Masakan sekarang ini yang lagi viral di dunia ini tentang COVID-19, masakan Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Tetapi yang penting di sini, saudara, sejauh mana kita diuji iman kita, kita mengandalkan Tuhan. Sejauh mana kita memandang Dia satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa, Allah yang luar biasa. Allah kita sudah terbukti dari zaman purbakala.
Kita melihat bagaimana tulisan-tulisan Alkitab tentang sejarah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tangan Tuhan yang menuntun mereka. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh umat Allah. Tetapi pada waktu Allah ada di tengah-tengah mereka, mereka dapat menghadapinya. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Betul, memang ada masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia akan menuntun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Asalkan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap menjaga hati. Jangan kotori hati kita dengan hal-hal yang duniawi. Jangan simpan kebencian. Karena Tuhan tidak suka namanya kita membenci orang lain. Tetapi sebaliknya hati kita harus dipenuhi oleh kasih. Kasih kepada Allah. Dan juga kita kasih kepada sesama kita. Saya percaya perintah yang kedua ini Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dalam itu adalah semua tergantung daripada kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau ajaran kasih ini Bapak Saudara mewarnai hidup kita, saya percaya bahwa penyertaan Allah bagi kita begitu luar biasa. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam puji-pujian. Jadikan hidup kita menjadi menyukai puji-pujian, menyembah Tuhan. Jangan kita memuji-muji hal-hal yang bukan dari Allah. Jangan kita memuji-muji hal-hal yang duniawi. Kita lebih memuji-muji Allah kita. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4, di sana dikatakan bahwa Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Itulah sebabnya di dalam setiap kita orang percaya, kita terus memuji Tuhan. Kita terus menyembah Dia. Karena Allah senang jika Dia dipuji oleh umat kesayangannya. Sebenarnya pujian itu merupakan suatu kesaksian kita, deklarasi iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat dan dahsyat. Puji-pujian itu adalah merupakan deklarasi kita kepada dunia bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya warna hidup kita dengan puji-pujian. Warna hidup kita dengan penyembahan kepada Dia satu-satunya Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari terus kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Memuji dan menyembah Tuhan itu tidak tergantung kepada gedung. Walaupun kita nggak bersama-sama pada kesempatan ini untuk bisa kita bersekutu di dalam gedung gereja kita, Bapak Saudara. Tapi saya percaya pada waktu hatimu terangkat kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, Allah hadir di sana. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia hadir. Itulah janji Yesus kepada kita. Kita nggak boleh terikat dengan gedung. Kalau seperti begini, Bapak Saudara, tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa damai sejahtera kita, selama kita terus mengangkat hati kita untuk memuji Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dan yang berikutnya adalah Bapak Saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu Bapak Saudara menjadi suatu gaya hidup. Jangan pernah lewatkan hari-harimu tanpa engkau membaca firman Tuhan, tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi firman-Nya. Dia melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Banyak orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya firman Tuhan jauh dari gaya hidupnya. Dia sering melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saya percaya kita warga GBI Kota Daud, kita adalah orang-orang yang selalu mencintai firman Tuhan. Amen. Jadikan mulai dari pagi, dimanapun kita berada, walaupun itu hanya satu pasal, satu ayat, Bapak Saudara, tetap renungan ini adalah merupakan suatu gaya hidup kita setiap hari. Biarlah perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun,
Dan perkataan yang membangun itu pasti berasal dari firman Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kita menjatuhkan orang lain, udah pasti bukan dari firman Tuhan, berasal dari dunia. Firman Tuhan adalah merupakan suatu makanan rohani kita. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, udah pasti akan menuju kepada kematian rohani. Kalau kita setiap hari memakan makanan yang sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, saudara. Nah tentu juga manusia rohani kita ini juga harus diberikan makanan. Dan makanannya adalah firman Tuhan. Baca firman Tuhan, apalagi di dalam program gereja kita selalu ada setiap pagi untuk baca firman Tuhan. Jangan lewatkan untuk membaca itu, saudara. Setia di dalam melakukan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Pada waktu kita setia kepada firman Tuhan, maka Allah juga setia bagi kita. Karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Orang yang hidup dalam kekudusan menjadi kuat karena Tuhan berkenan kepadanya dan suka bergaul dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bergaul dengan Tuhan tanpa ada kekudusan, saudara. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab aku di sini, aku adalah Tuhan, adalah kudus. Kita nggak mungkin bisa menggapai Allah tanpa ada kekudusan. Firman Tuhan berkata bahwa tanpa kekudusan manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya jagalah kekudusan hidup. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berpikiran-pikiran yang membangun. Pikiran-pikiran yang benar-benar pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kita. Jangan kotori dengan hal-hal yang lain. Hal-hal yang membuat celaka orang lain, iri dengan orang lain. Jangan pikirkan itu. Tetapi pikirkan hal-hal yang benar-benar berasal dari Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau kita hidup dalam kekudusan, tokoh-tokoh Alkitab hidup dalam kekudusan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Siapapun tokoh-tokoh dalam kitab, saudara, baik itu Abraham, baik itu namanya Musa, baik itu Daud, siapa lagi boleh Bapak saudara sebutkan, semua mereka menjaga kekudusan hidup, sehingga janji-janji Tuhan mereka raih. Karena kenapa? Karena mereka menjaga kekudusan hidup. Dan orang yang hidup kekudusan, orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Jemaat kekasih dalam Tuhan dimanapun Bapak saudara berada, di rumah, percayalah bahwa kalau kita melakukan hal ini, pertama adalah kita beribadah. Jangan tinggalkan ibadah walaupun saat ini kita beribadah di rumah. Ibadah bukan berarti kita berlibur, saudara, tetapi hanya berbeda tempat. Yang kedua, jaga hati. Yang ketiga, tetap hati jaga dengan untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun. Maupun engkau berkendaraan, bekerja dimanapun, saudara, jadikanlah hati kita menjadi hati yang selalu memuji-muji Tuhan. Dan yang berikutnya adalah hidup dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan, kehidupannya meraba-raba. Karena firman Tuhan berkata adalah firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dan yang terakhir adalah hidup di dalam kekudusan. Saya percaya, saudara, lewat kelima hal ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini sampai selamanya tetap kita pelihara iman kita. Biarlah roh kita menyala-nyala dan terus kita melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, baik yang ada di dalam gedung ini maupun di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Mari